Shalom, puji syukur kepada Tuhan oleh karena kita boleh kembali bertemu dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kami senang saudara-saudara boleh memberikan kesaksian telah diberkati lewat program ini. Kami selalu mengingatkan untuk menerima berkat secara pribadi dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-12 dengan tema diadili dan disalibkan. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami minta pertolongan-Mu sekali lagi. Ketika kami akan membaca dan mempelajari firman-Mu, berikanlah kepada kami pengertian dan hati yang mau menurut. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian di dalam program ini. Yang pertama kita melihat landasan Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba melihat makna dari ayat inti yang dipilih oleh penulis. Yang ketiga pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Yang pertama, Markus 15. Pasal ini menceritakan penyaliban Yesus, mulai dari pengadilannya di hadapan Pilatus, penghinaan oleh para prajurit, hingga kematiannya di kayu salib dan penguburannya, menekankan penderitaannya yang menggenapi nubuat Mesias. Lalu kemudian ada Lukas 13 ayat 1. Yesus menanggapi laporan tentang orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus dengan menegaskan bahwa semua orang berdosa dan bahwa tanpa pertobatan setiap orang akan mengalami hukuman yang sama. Mazmur 22 ayat 18, ayat ini merupakan nubuat tentang penderitaan Mesias, menggambarkan bagaimana pakaiannya akan dibagi-bagi oleh para musuh yang menggenapi peristiwa dalam penyaliban Yesus. Lalu kemudian ada Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang awalnya meragukan kebangkitannya. Lalu Thomas percaya setelah melihat bekas luka Yesus. Dan Yesus memuji mereka yang percaya tanpa melihat. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes menegaskan bahwa firman atau logos itu adalah Allah yang telah ada sejak kekekalan, menciptakan segala sesuatu. Dan bahwa firman ini adalah Yesus Kristus, sumber kehidupan dan terang bagi manusia. Daniel 9 ayat 24-27, nubuat ini berbicara tentang 70 minggu yang ditentukan bagi Israel untuk mengakhiri dosa, menggenapi keadilan abadi, dan mengurapi yang kudus. Sekarang mari kita lihat judul diadili dan disalibkan. Apa kesalahan Yesus dalam konteks ini sehingga dia harus disalibkan? Sesungguhnya Yesus tidak melakukan kesalahan. Namun dari perspektif para pemimpin agama Yahudi, Yesus dianggap bersalah karena penghujatan. Mereka menuduh Yesus menghujat ketika dia mengakui dirinya sebagai Mesias, anak Allah, sesuai dengan Markus 14 ayat 61 sampai 64. Pengakuan ini dianggap menentang otoritas agama Yahudi dan mengklaim keilahian, dan bagi mereka ini adalah alasan untuk menghukum dia. Siapa yang memutuskan untuk menyalibkan dan hukum apa yang digunakan yang menyatakan Yesus bersalah? Keputusan untuk menyalibkan Yesus dibuat oleh Pontius Pilatus, gubernur Romawi. Meskipun sesungguhnya dia tidak menemukan kesalahan di dalam diri Yesus, sesuai dengan Yohanes 18 ayat 38. Namun, di bawah tekanan dari para pemimpin agama Yahudi dan juga massa pada waktu itu, Pilatus menyerah dan memutuskan untuk menghukum Yesus dengan cara mati disalibkan, sesuai dengan Markus 15 ayat 12-15. Tuntutan kepada Yesus ini didasarkan pada tuduhan bahwa dia mengklaim diri sebagai raja orang Yahudi yang dianggap sebagai ancaman politik bagi kekuasaan Romawi. Sesungguhnya apa makna kalau seseorang itu disalibkan pada konteks waktu itu, dan di mana Yesus disalibkan, apa arti tempat itu?
Alan C. Myers dalam Kamus Alkitab Eerdmans menjelaskan tentang salib. Salib atau dalam bahasa Grekanya stauros atau Latinnya crux, ini adalah sebuah penggunaan tiang yang tegak lurus sebagai alat penyiksaan dan eksekusi. Nah, penyaliban ini pertama kali dibuktikan di antara bangsa Persia, yang mungkin saja ini berasal dari praktek pemenggalan kepala oleh bangsa Asyur. Lalu hal ini kemudian digunakan oleh orang Yunani, terutama Alexander Agung, lalu kemudian diadaptasi oleh orang-orang Romawi, lalu kemudian ini sebagai hukuman bagi para budak atau non-warga negara Roma dan juga warga negara yang melakukan pengkhianatan yang sangat besar. Yesus disalibkan di tempat yang namanya Golgota, berarti tempat tengkorak. Dan David Noel Friedman di dalam Kamus Alkitab Eerdmans juga menyatakan tentang Golgota ini. Dia katakan ini adalah tempat penyaliban Yesus. Golgota diterjemahkan dari bahasa Aram Gulgalta yang artinya tengkorak, dan ini punya sinonim dengan bahasa Latin Calvaria. Sejak pertengahan tahun 1800-an, banyak orang yang mengidentikan Golgota ini dengan area taman makam atau kita sebut garden tomb. Ini adalah sebuah singkapan batu kapur di sebelah utara kota tua Yerusalem. Namun sebelum abad 19, tidak ada seorang pun yang pernah mengidentifikasi situs ini sebagai tempat kematian dan kebangkitan Yesus. Pada tahun 160 Masehi, ada komunitas Kristen yang menganggap Golgota itu berada jauh di dalam kota, bukan di luar tembok kota, sesuai dengan Ibrani 13 ayat 12. Dan sejak awal abad keempat, Golgota telah diidentifikasi sebagai sebuah batu yang dulunya ditutupi oleh gereja Konstantinus pada abad keempat, dan sekarang ini ditutupi oleh gereja Makam Kudus atau Holy Sepulchre Church. Apakah Yesus mati karena disalibkan ataukah ada penyebab sehingga Yesus mati? Kematian Yesus ini adalah kombinasi antara penderitaan fisik dari penyaliban, termasuk juga dia mengalami kehilangan darah yang banyak, trauma, dan juga sebuah keadaan yang disebut asfiksia, yaitu kesulitan bernapas akibat posisi tubuh disalib. Namun secara rohani, penyebab kematian Yesus lebih dalam. Dalam Yohanes 19 ayat 30, dia berkata, sudah selesai, dan dia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Dengan demikian, kematian Yesus tidak hanya disebabkan oleh kondisi fisik, tetapi juga oleh merupakan pengorbanan sukarela dan juga oleh karena hancur hatinya oleh karena dosa yang dia pikul. Demikianlah pendahuluan ini yang akan menolong kita untuk masuk lebih dalam. Baik, kita tiba pada ayat inti. Ayat inti kita untuk pekan ini terambil dari Markus pasal 15, ayatnya yang ke-34. Markus 15 ayat 34 mengatakan, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mari kita lihat pengertian dari ayat inti kita ini. Apa kisah yang mendahului nats ini? Baik saudara, kisah ini adalah kisah tentang penyaliban Yesus. Dan di dalam Markus pasal 15 ayat 25 mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan pada jam 9 pagi. Kemudian informasi di dalam Markus pasal 15 ayat 33, di sana dikatakan bahwa pada jam 12 terjadi kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Dan ayat inti kita ini mengatakan di akhir dari kegelapan itu pada jam 3, Yesus mengucapkan kalimat Eloi, Eloi, lama sabachthani, dan kemudian setelah itu menyerahkan nyawanya pada jam itu juga. Nah, siapa atau kepada siapa Yesus berseru dengan suara nyaring? Saudara, perkataan Eloi, Eloi, lama sabachthani atau Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku adalah perkataan yang disampaikan Yesus kepada Bapa di surga. Nah, apa arti dari seruan Yesus tersebut? Paling sedikit ada 3 pengertian. Yang pertama, kalimat ini adalah ekspresi penderitaan.
Ucapan ini juga menunjukkan penderitaan karena perasaan yang terpisah dengan Bapaknya. Kerinduan segala zaman halaman 404 mengatakan, setan dengan penggodaannya yang ganas memedikan hati Yesus. Dan alhasil ia khawatir jangan-jangan dosa sangat mengerikan pada pemandangan Allah sehingga perpisahan mereka akan kekal. Kemudian pengertian yang kedua, ucapan Yesus ini, Eloi Eloi lama sabachthani, adalah penggenapan nubuat yang mengacu pada Mazmur pasal 22, di mana kata-kata ini atau di mana orang Yahudi biasa menggunakan kata-kata ini sebagai ungkapan doa pada masa kesulitan. Dan yang ketiga, kata-kata Yesus ini menggambarkan sisi kemanusiaan yang merindukan kehadiran Allah di tengah-tengah penderitaan. Nah, kemudian apa respon Allah saat atau setelah itu, dan apa yang terjadi dengan Yesus setelah itu? Nah, saudaraku yang terkasih, Alkitab dan Roh Nubuat tidak menuliskan jika ada respon Allah secara langsung setelah Yesus mengatakan kata-kata ini. Tetapi yang terjadi kepada Yesus saat itu justru Yesus dihina dan diejek dengan perkataan, orang ini memanggil Elia. Baiklah kita lihat apakah Elia datang menyelamatkan dia. Nah, saudara, panorama yang terjadi pada saat itu mengatakan, atau panorama alam yang terjadi pada saat Yesus mengatakan kalimat Eloi Eloi lama sabachthani adalah terjadi pada saat situasi masih gelap pada saat itu. Dan setelah itu Roh Nubuat menulis seperti ini di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 407. Matahari bersinar tetapi salib masih dikelilingi dengan kegelapan. Para imam dan penghulu memandang ke arah Yerusalem. Dan lihatlah, awan tebal telah turun ke kota dan di lembah Yudea. Matahari kebenaran terang dunia sedang menarik sinarnya dari kota Yerusalem yang tadinya menerangi itu. Kilat murka Allah yang ganas itu ditujukan kepada kota yang terkutuk itu. Jadi setelah Yesus mengatakan ini, tiba-tiba saat itu matahari bersinar, tetapi salib itu masih ditutupi dengan kegelapan. Nah, di satu sisi ketika mereka melihat Yerusalem, ada awan besar yang tebal diiringi dengan kilat yang menudungi kota Yerusalem. Dan selanjutnya dikatakan bahwa tiba-tiba kegelapan terangkat dari salib dan dalam nada yang jelas, laksana bunyi nafiri yang tampaknya bergema di semesta alam, Yesus berseru, sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kemudian Alkitab menuliskan ada panorama yang terjadi pada saat itu, yaitu seperti tabir, bait suci yang terbelah, dan gempa bumi, serta kebangkitan orang-orang kudus. Dari ayat inti kita berpindah kepada topik engkaukah raja orang Yahudi? Apa motif dan maksud pertanyaan Pilatus, engkaukah raja orang Yahudi? Yang pertama, Brooke Holt dalam sebuah daily lectionary devotionalnya berjudul Are You the King of Jews? Menuliskan bahwa Pilatus memiliki satu tujuan atas pertanyaannya kepada Yesus, yaitu Pilatus ingin membuktikan kebenaran tuduhan para imam kepada Yesus untuk menentukan apakah Yesus benar-benar bersalah dan melanggar hukum Romawi atau tidak. Tujuan Pilatus yang kedua menurut Alpha Omega Jilid 6 halaman 373 adalah bahwa Pilatus mengharapkan untuk mendapatkan kebenaran daripada Yesus dan untuk menghindari huru-hara orang banyak. Kemungkinan yang ketiga adalah Pilatus ingin mencari tahu kebenaran tentang Yesus karena ada dorongan Roh Kudus. Alpha Omega Jilid 6 halaman yang sama katakan bahwa Yesus mengetahui bahwa Roh Kudus sedang bergumul dengan Pilatus dan ia memberi Pilatus kesempatan untuk mengakui keyakinannya. Nah, Yesus membenarkan bahwa dia adalah raja menurut Yohanes 18 ayat 37. Apa maksud dan pengertiannya? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 544 memberikan gambaran bahwa dengan jawaban engkau mengatakan bahwa aku adalah raja kepada Pilatus, Yesus tidak hanya mengiyakan bahwa dia adalah raja, tetapi juga dia sedang menyatakan suatu kebenaran besar bahwa dialah anak Allah sesungguhnya. Yesus mempertegas jawabannya kepada Pilatus dalam Yohanes 8 ayat 37 dengan mengatakan, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran.
Menurut Enduring Word Bible Commentary dari Yohanes 18, hal ini dimaksudkan untuk memberikan suatu panggilan kepada Pilatus untuk mengakui dan mengikuti kebenaran tersebut. Pena Inspirasi dalam buku Alfa Omega Jilid 6 halaman 373 mengatakan, Kristus menegaskan bahwa perkataannya itu sendiri adalah sebuah kunci yang membukakan rahasia kepada mereka yang bersedia menerimanya. Perkataannya itu sendiri memiliki kuasa. Dengan kata lain, perkataannya adalah kebenaran itu sendiri. Maksudnya ialah, ia ingin memberikan pengertian kepada Pilatus bahwa hanya oleh menerima dan memiliki kebenaran, dapatlah sifatnya yang sudah rusak dibangun kembali. Nah, siapakah Pilatus kalau begitu secara latar belakang keluarga, serta apa posisi dan wewenangnya? Tidak banyak tulisan tentang latar belakang keluarga dari Pilatus yang dapat ditemukan, namun catatan tradisional memberi informasi bahwa Pilatus adalah seorang ksatria Romawi dari keluarga militer, kaum bangsawan atau kasta tertinggi orang Roma yang berasal dari suku Samnite dari klan Ponti. Dia adalah orang kepercayaan dan juga kesayangan dari Kaisar Tiberius. Pilatus diangkat dan ditugaskan oleh otoritas Roma, Kaisar Tiberius sebagai wali negeri Yudea dari tahun 26 sampai 36 Masehi. Dan menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 715, wewenangnya adalah sebagai gubernur sekaligus juga prokurator. Artinya dia memiliki otoritas dari Kaisar Roma untuk bertindak sebagai pejabat tinggi dan memimpin militer di wilayah Yudea yang bertanggung jawab dalam urusan-urusan administrasi, kemudian menjalankan dan menguasai roda pemerintahan, serta sebagai pemerintah yang menyelesaikan perkara-perkara publik dan juga bertanggung jawab untuk menjalankan pengadilan. Nah, sekarang mana yang lebih berwenang mengadili Yesus? Apakah Mahkamah Agama atau Gubernur Galilea yang juga pemimpin atau kepala pengadilan? Mahkamah Agama Yahudi atau Sanhedrin memiliki otoritas religius dan hukum di kalangan orang Yahudi, namun mereka tidak memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman mati karena Yudea berada di bawah kekuasaan Romawi, yang artinya hukuman mati harus disetujui oleh otoritas Romawi. Itulah sebabnya Alfa Omega Jilid 6 halaman 368 katakan bahwa sesudah menyatakan Yesus bersalah, Sanhedrin datang kepada Pilatus untuk menguatkan hukuman yang dijatuhkan dan dijalankan. Sementara Herodes, dalam konteks saat itu Herodes Antipas, adalah gubernur atau menurut Lukas 3 ayat 1 disebut raja wilayah Galilea. Karena disebut Yesus berasal dari Galilea, maka Herodes sebenarnya memiliki wewenang untuk mengadili dan menjatuhkan vonis hukuman kepada Yesus berdasarkan tuduhan Mahkamah Agama. Namun faktanya dia tidak memutuskan perkara Yesus, malah mengirim Yesus kembali kepada Pilatus. Jadi sesungguhnya Pilatuslah sebagai gubernur dan prokurator wilayah Yudea yang memiliki hak penuh untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman. Hal ini tersirat dari perkataan Pilatus sendiri kepada Yesus di Yohanes 19 ayat 10 bagian B. Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Nah, sekarang hukum mana digunakan Pilatus? Apakah hukum Yahudi atau hukum Romawi atau tidak keduanya? Padahal Pilatus tidak temukan kesalahan menurut Yohanes 18 ayat 38b. Namun Yesus tetap harus disalibkan. Berdasarkan otoritas Roma, sudah seharusnya Pilatus menggunakan undang-undang atau hukum Romawi, Lex Romawi, untuk mengadili. Nah, ketika Yesus dibawa kepada Pilatus, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 873, ada 3 isu atau tuduhan yang dialamatkan kepada Yesus oleh Mahkamah Agama yang memungkinkan Yesus dijatuhi hukuman mati oleh otoritas Roma. Yang pertama, Yesus dituduh menghasut rakyat untuk mengadakan revolusi atau pemberontakan terhadap pemerintah Roma. Yang kedua, Yesus dituduh mengajarkan rakyat untuk tidak membayar pajak kepada pemerintah Roma. Dan yang ketiga, Yesus dituduh mengklaim dirinya raja sehingga menjadi ancaman bagi kekaisaran Roma. Dalam pengadilan Pilatus, ketiga tuduhan ini tidak terbukti dan Pilatus tidak menemukan satu pelanggaran apapun yang dibuat oleh Yesus sehingga dia dikatakan dalam Yohanes 18 ayat 38, Pilatus katakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Sama dengan pernyataannya di dalam Lukas 23 ayat yang ke-14. Jadi menurut undang-undang Romawi tidak ada dasar hukum untuk menjatuhi hukuman salib kepada Yesus. Sebaliknya orang Yahudi, mereka tetap menuntut Yesus dihukum mati. Yohanes 19 ayat 7 katakan, jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah.
Hukum yang dimaksud di sini yang digunakan oleh Mahkamah Agama menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 539 adalah Mishnah, yaitu kumpulan tradisi lisan atau oral orang Yahudi. Mereka beralasan bahwa Yesus patut dihukum mati karena telah menghujat Allah dan mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Itulah yang menyebabkan imam besar dalam Matius 26 ayat 65 mengoyakkan pakaiannya dan berkata ia menghujat Allah. Menurut Imamat 24 ayat 16, siapa yang menghujat Allah harus dihukum mati dengan dilontari batu oleh seluruh jemaah. Selain itu, menurut Mishnaic Judicial Law, Sanhedrin nomor 6.4 halaman 300 dan nomor 7.4 halaman 359, penghujatan terhadap Allah harus dijatuhi hukuman gantung atau dilontari batu sampai mati. Inilah yang menjadi landasan hukum Mahkamah Agama dalam permohonan mereka untuk Yesus dihukum dengan cara disalibkan. Namun lagi-lagi semuanya tidak mendapatkan validasi karena tuduhan mereka terpatahkan oleh ketentuan-ketentuan Mishnah itu sendiri. Jadi satu-satunya alasan Yesus dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib adalah karena desakan orang-orang Yahudi, di mana ada praktek membebaskan seorang hukuman pada hari raya Paskah. Ketika Pilatus menawarkan hal itu kepada mereka, Markus 15 ayat 6-15, imam-imam menghasut orang banyak untuk meminta Barabas yang dibebaskan dan Yesus disalibkan. Ayat 15 katakan, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Hal ini serupa dengan apa yang dinyatakan dalam Alfa Omega jilid 6 halaman 388, di mana Pilatus takut kehilangan kedudukannya karena orang banyak dalam Yohanes 19 ayat 12 berteriak bahwa jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita mencoba menggali tema Salam Hai Raja Orang Yahudi. Untuk siapa para serdadu yang membawa Yesus ini bekerja? Para serdadu yang membawa Yesus bekerja untuk kekuasaan Romawi, khususnya di bawah yurisdiksi Pontius Pilatus, gubernur Romawi di Yudea. Tugas mereka adalah menjalankan perintah eksekusi yang dijatuhkan oleh otoritas Romawi. Apakah tindakan mengejek dan menganiaya ini merupakan bagian dari peraturan atau hanya diterapkan kepada Yesus saja? Tindakan mengejek dan menganiaya secara fisik bukanlah bagian dari aturan formal Romawi, tetapi ini sering kali terjadi sebagai bagian dari pelecehan terhadap para terpidana, terutama ketika mereka dianggap sebagai pemberontak atau orang yang menantang otoritas daripada Romawi. Namun demikian, di balik tindakan brutal yang dialami oleh Yesus, ada kuasa kegelapan yang mencoba memprovokasi Yesus. Ellen White dalam The Desire of Ages halaman 734 mengatakan bahwa setan yang memimpin gerombolan yang kejam dalam penganiayaan terhadap juru selamat. Tujuannya adalah untuk memprovokasi Yesus supaya dia membalas dendam jika memungkinkan, atau untuk mendorong Yesus melakukan mujizat untuk membebaskan dirinya dan dengan demikian menghancurkan rencana keselamatan. Mengapa serdadu atau prajurit mengejek dengan salam Hai Raja Orang Yahudi? Apa latar belakangnya? Sepertinya mereka menyindir dengan membandingkan Yesus yang tidak berdaya ini dengan Kaisar Romawi yang memiliki kekuasaan dan kejayaan yang besar. Ini sesungguhnya adalah sebuah parodi terhadap penghormatan yang biasanya diberikan kepada Kaisar, di mana para prajurit Romawi akan berseru Hail Caesar atau Salam Kaisar sebagai bentuk penghormatan militer kepada pemimpin tertinggi mereka. Mengapa Yesus tidak sepenuhnya ditelanjangi menurut Markus 15 ayat 20 bagian B, sedangkan biasanya terpidana salib itu ditelanjangi? Nah, memang benar, pada umumnya terpidana yang disalibkan itu harus berjalan dalam keadaan telanjang sebagai bentuk penghinaan publik. Namun dalam kasus Yesus, contohnya Markus 15 ayat 20 mencatat bahwa pakaiannya dikembalikan sebelum dia membawa salibnya. James Brooks dalam New American Commentary
halaman 254 dari kitab Markus, dia memberikan alasan mengapa pakaiannya dipakaikan kembali. Dia mengatakan bahwa ejekan ini yang dialami oleh Yesus menggenapi Mazmur 22 ayat 6 dan Yesaya 53 ayat 3. Praktek yang biasa dilakukan adalah menelanjangi seseorang sebelum dia dibawa ke tempat eksekusi dan kemudian mencambuknya di sepanjang perjalanan. Tetapi di dalam kasus Yesus telah dicambuk dan mungkin tidak dapat menanggungnya lagi. Oleh karena itu mereka berpikir tidak ada alasan untuk melucuti pakaiannya karena dia tidak mungkin lagi, tidak kuat lagi untuk dicambuk. Alasan yang kedua, hal ini mungkin karena orang Yahudi memiliki kebencian terhadap ketelanjangan di depan umum. Dan untuk menghormati sensitivitas ini, Romawi membuat pengecualian di daerah tersebut seperti yang mereka lakukan kepada Yesus Kristus. Baik, saat ini kita masuk pada pokok diskusi mengenai penyaliban. Nah, ada pertanyaan, mengapa atau apakah kematian Yesus dengan cara penyaliban sudah dibuatkan? Di mana, oleh siapa, dan kapan? Nah, saudaraku yang terkasih, memang di dalam Perjanjian Lama, tidak ada ayat secara spesifik yang menyatakan jika Yesus akan mati disalibkan. Mengapa? Karena metode penyaliban belum dikenal pada zaman Perjanjian Lama. Dan penyaliban ini adalah metode yang lebih umum yang digunakan saat Kekaisaran Romawi berkuasa. Tetapi secara simbolis ataupun ungkapan-ungkapan, ada beberapa ayat yang menyatakan kematian Yesus di kayu salib. Mari kita lihat beberapa ayat ini. Yang pertama, Bilangan pasal 21 ayat 8 sampai 9. Di dalam Bilangan pasal 21 ini adalah peristiwa ular tembaga. Nah, meskipun bukan nubuatan yang langsung tentang peristiwa penyaliban, tetapi ini menjadi gambaran bagaimana nantinya penyaliban Yesus. Yohanes 3 ayat 14, di sana Yesus mengatakan bahwa sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan kemudian Yesus melanjutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, kemudian yang kedua kita bisa baca itu di dalam Mazmur pasal 22 ayat 16 sampai 18. Di dalam ayat ini Alkitab mengatakan, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, kemudian mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Kalau kita melihat apa yang dituliskan oleh Mazmur di sini, memberikan sebuah gambaran bahwa Yesus nantinya akan dipakukan tangannya dan juga kakinya. Mereka menusuk tanganku dan kakiku, dan kemudian mereka memandangi dia, dan mereka membuang undi atas jubahnya. Dan ayat yang ketiga terdapat di dalam Zakaria pasal 12 ayat 10. Di sana dikatakan, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Nah, ayat ini merujuk kepada kematian Yesus di atas kayu salib, di mana hal ini adalah yang tidak biasa. Kenapa? Karena metode penyaliban akan membiarkan orang yang disalib itu mati begitu saja. Tetapi pada saat itu Yesus ditikam, dan ini adalah penggenapan nubuatan dari Zakaria pasal 12. Nah, kemudian apa yang dicelah orang atas Yesus yang disalib? Dan apakah tidak ada sinar keilahian saat itu sehingga Yesus tidak dicemooh dan diejek? Nah, saudara, untuk menjawab ini mari kita lihat tulisan Roh Nubuat di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 401. Di sana dikatakan bahwa berjam-jam lamanya selama menderita kesengsaraan terdengarlah oleh Yesus segala hinaan dan ejekan. Sementara ia tergantung di salib, masih juga terdengar olehnya bunyi ejekan dan kutukan. Dan kalau kita melihat cerita ini, ada paling sedikit 4 ejekan yang datang daripada orang-orang. Yang pertama adalah ejekan dari mereka yang lewat. Matius pasal 27 ayat 39-40 mengatakan, orang-orang yang lewat memakinya sambil menggeleng-gelengkan kepala mereka dan berkata, hai engkau yang hendak merobohkan bait Allah dan membangunkannya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu sendiri jika engkau anak Allah
turunlah dari salib. Jadi ini adalah ejekan yang muncul dari mereka yang pada saat itu lalu lalang. Kemudian yang kedua adalah ejekan yang muncul dari pemimpin-pemimpin agama. Markus 15 ayat 31-32 mengatakan, demikianlah pula imam-imam kepala dan ahli Taurat mengejeknya di antara mereka sendiri dan berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri ia tidak dapat menyelamatkan. Biarlah Mesias Raja Israel itu sekarang turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ejekan ini datang daripada penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Lukas pasal 23 ayat 39. Salah seorang dari penjahat-penjahat yang digantung di situ mencelanya, katanya, bukankah engkau adalah Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami. Dan kemudian yang keempat adalah ejekan yang datang dari tentara-tentara Roma. Matius pasal 27 ayat 28-29, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Nah, saudara, pertanyaan, apakah tidak ada sinar keilahian saat itu sehingga Yesus pada saat itu tidak dicemooh dan diejek? Nah, saudara, di dalam tulisan Nubuat Kerinduan Segala Zaman halaman 405, di sana dikatakan semua orang yang telah melihat Kristus dalam penderitaannya telah diyakinkan tentang keilahiannya. Jadi pada saat itu terjadi, mereka telah diyakinkan tentang keilahian Yesus. Tetapi Roh Nubuat melanjutkan, tetapi para penuduhnya tidak mau menghiraukan tanda dari surga itu. Berjam-jam lamanya dalam kesengsaraannya, Yesus telah dipandang oleh orang banyak yang mengolok-olok. Pada saat itu, sebenarnya ada tanda. Ketika mereka melihat Yesus, mereka diyakinkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Tetapi mereka menghiraukan tanda dari surga ini. Dan ketika kegelapan meliputi Golgota pada saat itu, Roh Nubuat mengatakan seperti ini di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 406. Kegentaran menimpa orang banyak yang telah berhimpun di sekeliling salib. Kutukan dan hinaan terhenti dalam bentuk kalimat yang hanya diucapkan sebagian. Pria, wanita, dan anak-anak jatuh tersungkur ke bumi. Kilat yang terang sekali memancar dari awan dan menyatakan salib dan penebus yang disalibkan. Jadi kalau kita melihat pada saat itu ada tanda, dan tanda-tanda ini juga mengakibatkan orang-orang pada saat itu terhenti untuk memberikan ejekan dan juga cemooh kepada Yesus. Nah, apa arti kegelapan saat jam 12 siang dan apa arti tabir bait suci terbelah dua dan siapa yang melihatnya? Nah, saudaraku, ada 3 pengertian kegelapan saat jam 12 siang. Yang pertama, di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 405, di sana dikatakan bahwa alam yang tidak bernyawa menyatakan simpati terhadap penciptanya yang dihinakan dan menghadapi maut. Matahari enggan melihat pemandangan yang menakutkan itu. Sinarnya yang terik dan cerah sedang menerangi bumi, dan pada tengah hari, ketika secara tiba-tiba tampaknya matahari dilenyapkan, kegelapan yang hitam pekat laksana kain penutup peti jenazah menandungi salib itu. Jadi yang pertama kita bisa melihat kenapa terjadi kegelapan pada saat jam 12 siang, oleh karena seolah-olah alam tidak mau atau enggan melihat pemandangan yang menakutkan saat itu di atas Golgota. Yang kedua, kenapa terjadi kegelapan pada saat jam 12 siang? Kerinduan Segala Zaman halaman 405 mengatakan, dalam keadaan gelap hadirat Allah disembunyikan. Ia menjadikan kegelapan itu kemahnya dan menyembunyikan kemuliaannya dari mata manusia. Allah dan malaikat-malaikatnya yang suci berada di sisi salib itu, Bapa bersama-sama dengan anaknya. Jadi Roh Nubuat menyatakan kenapa saat itu terjadi kegelapan, oleh karena Allah sementara menyembunyikan kemuliaannya, karena pada saat itu Allah dan malaikat-malaikat mereka berada persis
di samping salib itu, di sisi salib itu untuk menemani Yesus yang sementara tergantung. Yang ketiga, kenapa terjadi kegelapan pada saat itu? Kerinduan segala zaman halaman 405 mengatakan, dalam keadaan gelap gulita itu, Allah menudungi kesengsaraan manusia yang terakhir yang diderita anaknya. Berjam-jam lamanya dalam kesengsaraannya, Kristus telah dipandang oleh orang banyak yang mengolok-olok. Sekarang, ia bersembunyi dengan penuh kasihan oleh selubung Allah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa gelap gulita itu terjadi oleh karena Tuhan mau menghentikan semua ejekan dan hinaan itu, sehingga Yesus itu dilindungi, dibungkus dengan kegelapan pada saat itu. Nah, saudara, kemudian apa arti tabir bait suci yang terbelah dua? Dan siapa yang melihatnya? Saudara, arti tabir suci atau bait suci yang terbelah dua ini menandakan bahwa sudah genap apa yang selama ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ketika mereka datang ke sana dan menyembelih domba pada pagi dan petang hari yang melambangkan Yesus, kini itu tidak berlaku lagi karena domba itu, domba Paskah itu sudah mati di atas kayu salib. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, kenapa tabir suci itu harus terbelah dua? Artinya kenapa? Karena selama ini, bangsa ini mereka menjalankan kehidupan agamanya yang hanya tampak dari luar, bukan tampak dari dalam. Mereka datang di sana membawa domba, tetapi hati mereka, rohani mereka, tidak terjamah dengan pengorbanan domba itu. Dan disinilah kita melihat teologi yang sangat penting di dalam dunia Kristen, bahwa ketika bait suci itu dihentikan, Allah ingin bahwa kita tidak lagi berfokus kepada kehidupan agama yang bersifat lahiriah, tetapi kehidupan agama yang benar-benar memiliki hubungan dengan Yesus. Nah, pertanyaan, siapa yang melihat tabir bait suci itu terbelah? Nah, tidak diterangkan di dalam Alkitab siapa yang melihat ini, tetapi kita tahu bersama pada saat itu terjadi hari raya besar, hari raya Paskah. Oleh karena itu, kita dapat berasumsi bahwa banyak orang yang hadir di bait suci pada saat itu. Ada banyak imam-imam yang bertugas di bait suci pada saat itu. Dan ketika bait suci itu atau tabir bait suci itu terbelah, maka orang yang melihatnya itu tentu akan menyampaikan kepada orang-orang yang lain, sehingga cerita atau peristiwa ini pun tersiar, sehingga ditulis oleh penulis-penulis Injil. Terima kasih pendeta. Sekarang kita berpindah kepada topik ditinggalkan oleh Allah. Apa tindakan Allah atas seruan dan kematian Yesus yang dilihat dan dirasakan orang yang saat itu menyaksikan penyaliban Yesus? Yang pertama, menurut Markus 15 ayat 33, mulai jam 12 sampai jam 3, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Alfa Omega Jilid 6 halaman 405, di sana dikatakan bahwa matahari enggan melihat pemandangan yang menakutkan itu. Dalam keadaan gelap, hadirat Allah disembunyikan. Allah dan malaikat-malaikatnya sedang berada di sisi salib itu, dan Bapa bersama-sama dengan anaknya. Yang kedua, menurut Markus 15 ayat 38, bahwa ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dari buku yang sama halaman 409 dikatakan bahwa disinilah Allah telah menunjukkan kemuliaannya di atas tutupan grafirat. Yang ketiga, selain tabir bait suci terbelah dua, menurut Matius 27 ayat 51 dan 52, terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Atas kejadian-kejadian ini, Matius 27 ayat 54 menggambarkan bahwa banyak orang menjadi takut saat itu, termasuk kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus. Dia mengakui bahwa sungguh Yesus adalah anak Allah. Selain itu, Lukas 23 ayat 48 mengatakan, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Artinya selain ketakutan, ada juga penyesalan yang mereka rasakan. Sekarang apa arti kematian Yesus bagi orang-orang yang membunuhnya? Kemudian bagi murid-muridnya dan bagi kita saat ini yang percaya kepada Yesus. Bagi mereka yang memang menginginkan kematian Yesus dari kalangan Yahudi, kematian Yesus disalib menjadi pemuas bagi nafsu mereka yang haus darah.
Apa yang mereka cita-citakan telah pada akhirnya terpenuhi. Mereka senang sebab menurut Matius 27 ayat 25, mereka telah mendeklarasikan bersama dengan imam besar Kayafas bahwa biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Demikian juga dengan setan yang sesungguhnya menjadi dalang yang menginspirasi mereka. Kematian Yesus dilihat sebagai kemenangan oleh setan. Nah, bagi para murid, kematian Yesus saat itu adalah suatu momen kesedihan dan kekecewaan besar. Pena inspirasi dalam buku The Desire of Ages halaman 772 memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang para murid rasakan dan apa arti kematian Yesus saat itu dengan mengatakan bahwa dengan kematian Kristus, harapan para muridnya musnah. Mereka melihat kelopak matanya yang tertutup dan kepalanya yang terkulai, rambutnya yang kusut karena darah, tangan dan kakinya yang tertusuk, dan kesedihan mereka tidak dapat dilukiskan. Sampai saat terakhir mereka tidak percaya bahwa dia akan mati. Mereka hampir tidak percaya bahwa dia benar-benar telah mati. Tidak ada satupun yang dikatakannya yang dapat menghibur mereka. Mereka hanya melihat salib dan korban yang berdarah itu. Masa depan tampak gelap dan penuh keputusasaan. Iman mereka kepada Yesus telah lenyap, tetapi tidak pernah mereka mengasihi Tuhan mereka seperti sekarang ini. Nantilah setelah kebangkitan Yesus baru mereka melihat kematian Yesus dalam pengertian yang baru yang berguna bagi keselamatan mereka. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah arti kematian Yesus bagi kita? Kematian Yesus bagi kita yang percaya berarti pengharapan dan keselamatan. Fundamental Beliefs nomor 9 mengatakan bahwa kematian Kristus adalah pengganti dan korban yang tidak bercacat celah, yang mendamaikan dan mengubahkan sekaligus memberikan pengampunan. Dari buku 28 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah halaman 131 kita dapati bahwa kematian Kristus merontokkan pemerintahan dosa, mengakhiri hukuman dan kutuk Taurat, dan mengadakan kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya dan bertobat. Itulah pengertian kematian Kristus bagi kita yang percaya. Sekarang apa persamaan dari baptisan Yesus atau awal pelayanan dan juga kematian Yesus akhir hidupnya? Yang pertama, pelayanan Yesus diawali dengan baptisan di mana Yesus datang ke sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di akhir pelayanannya, menurut Markus 10 ayat 38, Yesus menyamakan penderitaan dan kematiannya di salib dengan baptisan. Kemudian yang kedua, Yohanes Pembaptis menurut Markus 9 ayat 11-13 disamakan dengan Elia yang datang. Di salib, pada akhir hidupnya, Yesus memanggil Allah dengan kalimat Eli, Eli, di mana terdengar seperti memanggil Elia, jadi serupa. Kemudian yang ketiga, menurut Markus 1 ayat 10, pada waktu Yesus dibaptis, langit terkoyak. Demikian pula pada waktu disalib, momen kematiannya, tabir bait Allah terkoyak, terbelah dua dari atas sampai ke bawah, menurut Markus 15 ayat yang ke-38. Yang keempat, pada waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus Pneuma nampak, menurut Markus 1 ayat 10. Dan juga pada waktu kematiannya Yesus menghembuskan nafas, ekneo, akar kata yang sama dalam bahasa Yunani. Yang kelima, pada waktu pembaptisannya di awal pelayanan, Markus 1 ayat 11 menulis bahwa terdengarlah suara Allah, Anakku yang kukasihi. Hal yang sama terjadi di momen kematian Kristus di salib, di mana kepala pasukan berseru dalam Markus 15 ayat 39, sungguh orang ini adalah Anak Allah. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat dari judul dibaringkan untuk istirahat. Siapa sebenarnya Yusuf dari Arimatea ini? Yusuf dari Arimatea adalah seorang anggota Sanhedrin yang dihormati, seorang pria kaya dan terpandang di kalangan Yahudi. Meskipun ia merupakan bagian dari lembaga yang mendakwa Yesus, tetapi ia secara diam-diam menunjukkan perhatian besar terhadap penguburan Yesus. Kira-kira apa kedudukan dan kekuasaannya? Yusuf memiliki kedudukan tinggi sebagai anggota Sanhedrin dan sebagai orang kaya serta terpandang. Dia memiliki akses langsung kepada Pilatus untuk meminta jenazah Yesus, dan status sosial dan kekayaannya ini memberinya kekuasaan untuk berurusan langsung dengan otoritas Romawi. Mengapa Yusuf tidak memberikan pembelaan atas Yesus pada saat di pengadilan? Alasan Yusuf tidak memberikan pembelaan terhadap Yesus tidak dijelaskan memang secara rinci di dalam Injil. Namun sebagai anggota Sanhedrin,
Yusuf mungkin takut akan tekanan sosial dan politik dari kelompoknya yang mayoritas menentang Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yusuf, meskipun pengikut Yesus, dia tidak secara terbuka membela sebelum kematiannya. Apa kira-kira motif Yusuf mengurus penguburan Yesus dengan baik? Yusuf tampaknya terdorong oleh rasa hormat, rasa kagum, dan belas kasih terhadap Yesus. Serta dia memiliki keinginan untuk memberikan penghormatan yang layak kepada Yesus. Meskipun dia tidak membela Yesus selama hidupnya, tetapi ia memastikan penguburan Yesus dilakukan dengan cara yang terhormat, menunjukkan bahwa dia masih menganggap Yesus sebagai tokoh yang penting. Apakah kira-kira tindakan Yusuf ini sudah dinubuatkan dan apakah ada buktinya? Tindakan Yusuf dinubuatkan di dalam Yesaya 53 ayat 9, di mana dinyatakan bahwa Mesias akan dikuburkan bersama dengan orang-orang kaya. Yusuf yang kaya dari Arimatea menyediakan makamnya memenuhi nubuatan tersebut. Memang kita tidak membaca ini di versi Alkitab bahasa Indonesia. Tapi kalau kita baca di bahasa Inggris, seperti contoh di dalam English Standard Version, di sana dikatakan, di dalam Yesaya 53 ayat 9, "And they made his grave with the wicked and with a rich man in his death." Artinya, Yesus dalam kematiannya, dia berada di antara orang-orang jahat dan juga di dalam kumpulan orang kaya di dalam kematiannya. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea tanpa dia sadari, dia sementara menggenapi nubuatan tentang Mesias yang menderita di Perjanjian Lama. Pertanyaan yang menarik selanjutnya adalah, di mana murid-murid Yesus saat kematian Yesus? Mengapa tidak ada tindakan pembelaan dari mereka pada waktu itu? Pada saat kematian Yesus, para muridnya kebanyakan bersembunyi karena mereka takut terhadap otoritas Yahudi dan juga Romawi, seperti yang dicatat di dalam Yohanes 20 ayat 19. Ketakutan inilah yang membuat mereka tidak tampil di depan umum untuk membela atau mengurus penguburan Yesus. D.A. Carson dalam Injil menurut Yohanes di dalam halaman 646 mengatakan, alasan mengapa pintu-pintu dikunci adalah ketakutan mereka terhadap orang-orang Yahudi. Pihak berwenang telah memastikan bahwa pemimpin mereka telah dieksekusi, sehingga akan relatif mudah bagi mereka untuk membunuh para pengikutnya jika mereka memutuskan untuk melakukannya. Inilah alasan mengapa para murid bersembunyi dan tidak berani tampil pada waktu itu. Kita masuk pada pendalaman mengapa Pilatus yang ingin melepaskan Yesus tidak menggunakan powernya, gantinya mengabaikan hukum dan mengikuti orang banyak. Dan apa pelajaran dari peristiwa ini? Saudara, di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 172, di sana Roh Nubuat mengatakan bahwa Pilatus berabad-abad yang lalu membiarkan kesombongan dan popularitasnya menutup hatinya. Jadi kenapa sampai Pilatus mengabaikan hukum ini dan mengikuti orang banyak? Karena dia mencari popularitas pada saat itu. Kerenduan segala zaman halaman 374 mengatakan, tetapi Pilatus takut akan dendam di pihak orang banyak. Seandainya ia enggan menyerahkan Yesus ke tangan mereka, suatu huru-hara akan timbul dan ia khawatir menghadapi hal itu. Jadi di sini kita bisa melihat Pilatus takut oleh karena akan terjadi huru-hara. Dia takut mengambil keputusan oleh karena dia takut dibenci oleh orang banyak saat itu. Kerenduan segala zaman halaman 386 mengatakan bahwa Pilatus memikirkan hendak menyenangkan para imam. Jadi gantinya dia merasa bahwa keputusan yang benar akan membuat huru-hara, lebih baik dia membuat suatu keputusan yang akan membawa kesenangan atau menyenangkan hati para imam pada saat itu. Dan kerenduan segala zaman halaman 388 mengatakan Pilatus menyerah pada tuntutan orang banyak, gantinya menanggung resiko kehilangan kedudukan.
Oleh karena itu ada 3 pelajaran di sini. Yang pertama, hati-hati dengan keputusan yang salah hanya karena takut tekanan orang lain. Yang kedua, hati-hati dengan kompromi yang mengutamakan kepentingan pribadi dan mempertahankan jabatan atau posisi. Yang ketiga, penting bagi kita untuk selalu berani mempertahankan kebenaran apapun harga yang harus dibayar. Kerinduan segala zaman, halaman 386 mengatakan, kesalahan yang terbesar dan tanggung jawab yang paling berat terdapat pada orang-orang yang menempati kedudukan tertinggi dalam bangsa itu. Mereka yang dikuasakan dengan tanggung jawab yang suci, yang sedang mereka hianati dengan hinanya. Nah, saudara, dengan kematian Yesus atau kematian Yesus dengan cara yang sangat hina ini, atau kematian yang sama seperti penjahat ini, apa kira-kira pelajaran yang kita bisa petik dari kematian yang sangat hina ini? Dan kalau kita bisa lihat, bukankah Yesus bisa mati dengan cara yang wajar atau cara yang lebih terhormat? Kenapa Yesus harus mati dengan cara yang hina ini? Nah, saudara, paling sedikit ada 2 alasan. Yang pertama, kematian dengan cara hina menyatakan tabiat setan kepada malaikat-malaikat atau dunia yang tidak jatuh. Kerinduan segala zaman halaman 410 mengatakan, nanti setelah kematian Kristus, barulah tabiat setan dinyatakan dengan jelas kepada para malaikat atau kepada dunia yang tidak jatuh. Yang kedua, kematian dengan cara yang hina menyatakan kengerian dosa pada pemandangan Allah. Kerinduan segala zaman 349 mengatakan Allah membiarkan kemarahannya terhadap pelanggaran menimpa anaknya yang kekasih. Yesus harus disalibkan karena dosa-dosa manusia. Buku yang sama halaman 404 mengatakan murka Allah terhadap dosa. Pertunjukan yang mengerikan tentang sikap tidak senang Allah karena kejahatan. Dosa sangat mengerikan pada pemandangan Allah. Nah, saudara, kemudian kematian dengan cara hina menjadikan pelajaran bagi kita saat ini. Kerinduan segala zaman halaman 394 mengatakan, semua orang yang tidak bertobat dan tidak percaya akan mengalami kesusahan dan kesengsaraan yang tidak dapat diungkapkan dengan bahasa. Itulah kehinaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Sekarang kita datang kepada penutup dan juga aplikasi dari apa yang kita pelajari. Jika Yesus sudah mati untuk menebus kita, apa yang harus kita lakukan untuk membalas jasanya? Secara mendasar kita perlu pahami bahwa kita tidak akan pernah bisa membalas pengorbanan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita. Namun pemazmur berkata dalam Mazmur 116 ayat 12-14, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Dari apa yang kita baca ini, maka paling tidak ada beberapa hal mendasar yang perlu kita lakukan dalam upaya membalas pengorbanan Yesus. Yang pertama, kita harus menerima korban penebusannya dan percaya serta beriman kepadanya. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita perlu mengasihi Dia dan menuruti perintah-perintahnya serta mengasihi sesama. Yang keempat, kita harus menjadi saksi baginya. Dan yang kelima, kita harus bertahan setia dalam segala penderitaan. Bagaimana kita bisa melakukannya? Dalam buku Lift Him Up halaman 233, Nyonya White mengatakan bahwa salib Kalvari harus menarik perhatian kita dan memberikan alasan mengapa kita harus mengasihi juru selamat kita serta menjadikan Dia yang pertama dan terakhir juga yang terbaik dalam segala hal. Di kaki saliblah kita harus mengambil tempat yang tepat dalam pertobatan yang penuh dengan kerendahan hati. Sementara kita terus-menerus memandang kepada Dia yang telah ditikam dan dihancurkan oleh dosa-dosa kita, kita akan memperoleh kekuatan untuk menjadi serupa dengan Dia. Hidup kita, tingkah laku kita akan bersaksi betapa kita sangat menghargai penebus kita dan keselamatan yang telah Dia usahakan bagi kita dengan mengorbankan dirinya sendiri. Nah sekarang, jika kita berbuat dosa, apakah kita menyalibkan Yesus lagi? Secara harfiah, ketika kita berbuat dosa, kita tidak menyalibkan Yesus kembali. Sebab menurut Ibrani pasal 9 ayat 28,
Kristus hanya sekali saja mengorbankan dirinya dan menanggung dosa banyak orang. Ketika Yesus katakan sudah selesai di kayu salib, artinya misinya sebagai korban penebus dunia telah selesai. Namun secara rohani, ketika kita berbuat dosa, maka kita sedang menyakiti hati Yesus lagi. Yesaya 53 ayat 5 bagian A katakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Memang dosalah yang telah membawa Kristus ke salib. Namun pengorbanannya sanggup dan cukup menjadi penawar bagi dosa seluruh dunia. Dan itu berlaku bagi semua generasi yang pernah hidup di dunia ini. Itu merupakan jaminan dan harapan bagi kita semua yang adalah orang-orang berdosa. Itulah sebabnya firman katakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nyonya White menyinggung dalam buku This Day with God halaman 339 bahwa ada banyak cara di mana manusia bisa menyalibkan anak Allah lagi dan mempermalukannya. Namun konteks di sini bukan berbicara tentang ketika kita berbuat dosa, melainkan lebih kepada mendukakan Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan konteks Ibrani 6 ayat 6 yang mengatakan bahwa tentang menyalibkan lagi anak Allah dan menghinanya di muka umum. Menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 435, ini adalah tentang seseorang yang berdosa terhadap Roh Kudus atau mendukakan roh. Artinya orang yang tidak memiliki kepekaan lagi terhadap pekerjaan Roh Kudus yang harusnya menginsyafkannya dari dosa kepada pertobatan sehingga boleh mendapatkan pengampunan dari Kristus. Selama kita masih memiliki kepekaan untuk mendengar dan menurut kepada pekerjaan Roh Kudus, janji firman-Nya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 ialah bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kiranya pengorbanan dan kematian Yesus di salib akan menolong kita semua untuk memiliki hidup yang diubahkan, hidup baru di dalam Kristus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami di sorga, kami bersyukur Engkau baik. Kau beri kami kesempatan untuk belajar daripadamu, dari firman-Mu yang kudus. Kiranya Roh Kudus-Mu meteraikan apa yang kami pelajari di dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sambil kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, berkati kami semua, serta ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.